Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu cara mendaftar seleksi P3K tahun 2021 dari tahap pertama pembuatan akun sampai dengan tahap terakhir mencetak kartu pendaftaran SSP3K. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Langkah pertama, teman-teman masuk ke portal sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman pilih yang buat akun. Kemudian selanjutnya teman-teman klik yang buat akun. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSCSN 2021. Langkah pertama, pengecekan identitas. Yang pertama yaitu nomor induk kependudukan sesuai KTP. Nah, di sini teman-teman masukkan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Kemudian selanjutnya yaitu nomor kartu keluarga. Nah, teman-teman masukkan nomor kartu keluarganya. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Nah, di sini teman-teman tulis nama lengkap sesuai yang tertera di KTP. Kemudian selanjutnya yaitu tempat dan tanggal lahir sesuai KTP. Nah, teman-teman tinggal isikan saja. Tempat isikan di sini, kemudian tanggal lahirnya isikan di kolom sebelah kanan. Kemudian selanjutnya yaitu nomor handphone aktif. Nah, teman-teman masukkan nomor handphone yang aktif ataupun yang bisa dihubungi. Kemudian yang selanjutnya yaitu email aktif pribadi. Nah, teman-teman masukkan juga email aktif yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman masukkan kode yang tertera di sini. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja. Kemudian selanjutnya teman-teman klik yang lanjutkan. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pendaftaran akun SSCSN 2021. Langkah 2 yaitu lengkapi data. Silahkan isi formulir di bawah ini dengan lengkap dan benar. Nah, teman-teman diminta mengisi beberapa formulir yang ada di sini. Kita lihat di sini yang pertama yaitu NIK. Nah, NIK ini sudah otomatis terisi teman-teman karena sudah mengisinya di awal. Kemudian nama juga otomatis terisi, nomor handphone juga otomatis terisi, kemudian email juga. Dan selanjutnya teman-teman memasukkan nama Anda tanpa gelar sesuai dengan yang tertulis pada ijazah. Nah, teman-teman tuliskan nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Kemudian selanjutnya yaitu tempat lahir sesuai KTP. Nah, teman-teman tinggal isikan saja tempat lahir sesuai KTP. Kemudian tanggal lahir sesuai KTP. Selanjutnya yaitu kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja kabupaten atau kota tempat lahir sesuai dengan yang tertera di ijazah. Kemudian di sini ada ketentuannya teman-teman. Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Kemudian selanjutnya yaitu tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Selanjutnya teman-teman diminta untuk memilih jenis kelamin, pria atau wanita. Kemudian yang selanjutnya teman-teman diminta untuk mengunggah KTP. Nah, ini dia teman-teman contoh KTP yang benar, yaitu terlihat dengan jelas. Kemudian di sini ada ketentuan yaitu dengan ekstensi JPG maksimal 200 KB. Nah, teman-teman tinggal unggah saja di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk mengunggah swafoto. Nah, teman-teman tinggal unggah saja di sini dengan format JPG dan maksimal adalah 200 KB. Swafoto yang diunggah adalah swafoto yang tampak muka dengan jelas seperti gambar di samping. Nah, ini dia teman-teman contoh swafoto yang benar. Kemudian selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisikan password. Nah, untuk password ini bukan password email teman-teman, tapi password buatan sendiri yang mudah diingat. Karena nanti ini akan digunakan untuk login ke akun masing-masing. Kemudian konfirmasi password, teman-teman tulis kembali password yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu pertanyaan pengaman ke-1. Nah, teman-teman tinggal pilih saja pertanyaannya. Kemudian teman-teman jawab pertanyaan pengaman ke-1. Kemudian ulangi kembali teman-teman di pertanyaan pengaman kedua. Kemudian jawab kembali jawaban di pertanyaan pengaman kedua ini. Kemudian selanjutnya teman-teman masukkan kode yang tertera di sini. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja misalkan seperti ini ACCD. Nah, teman-teman langsung saja klik lanjutkan. Selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu langkah 3 pengecekan ulang data. Sebelum mengakhiri pendaftaran akun, pastikan data yang Anda masukkan beserta pas foto yang terunggah sudah benar. Jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Jika Anda ingin mengakhiri pendaftaran akun, klik tombol proses pendaftaran akun.
Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengecek ulang data apakah data yang sudah dimasukkan ini sudah benar atau tidak. Dan jika ada beberapa kesalahan, maka teman-teman tinggal klik saja kembali untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dan apabila sudah yakin benar, maka teman-teman klik saja yang proses pendaftaran akun. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu langkah 4 pendaftaran selesai. Nah, jadi ini tandanya pendaftaran sudah selesai teman-teman. Teman-teman tinggal langsung saja cetak kartu informasi pendaftaran. Nah, teman-teman tinggal klik saja cetak informasi pendaftaran. Nah, kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN. Nah, ini dia teman-teman kartu informasi akunnya. Nanti teman-teman tinggal cetak saja. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman masuk kembali ke portal sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman masukkan NIK dan juga password yang sudah dibuat tadi. Kemudian teman-teman masuk. Kemudian akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu pengisian biodata. Silahkan lengkapi isian biodata dengan benar. Perhatian, pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia pada saat melamar dihitung pada waktu Anda mengakhiri pendaftaran. Kemudian ini adalah beberapa biodata yang wajib teman-teman isi. Yang wajib teman-teman isi ini adalah yang kotak merah. Kita lihat yang pertama, nama sesuai ijazah tanpa gelar. Nah, ini sudah otomatis terisi teman-teman sesuai dengan pendaftaran akun di awal. Kemudian selanjutnya yaitu gelar depan ijazah. Nah, di sini teman-teman wajib mengisinya. Jika tidak memiliki gelar depan, maka teman-teman isi dengan tanda strip. Kemudian selanjutnya yaitu tempat lahir ijazah. Nah, ini juga otomatis teman-teman tidak perlu mengisi. Tanggal lahir ijazah juga otomatis tidak perlu mengisi. Kemudian email juga otomatis teman-teman otomatis terisi karena teman-teman sudah menuliskannya di awal pada saat membuat akun. Kemudian jenis kelamin ini juga otomatis teman-teman. Kemudian jenis disabilitas. Nah, di sini teman-teman wajib memilih. Nah, apabila teman-teman mendaftar formasi umum, maka teman-teman pilih non disabilitas. Nah, teman-teman pilih yang non disabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu nama inputan pembuatan akun. Nah, ini juga otomatis terisi teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu gelar belakang ijazah. Nah, teman-teman tinggal isikan saja gelar belakang yang dimiliki, misalkan SPD dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu tempat lahir KTP. Nah, ini juga otomatis. Kemudian tanggal lahir KTP juga otomatis. Kemudian alamat KTP. Nah, teman-teman tinggal isikan saja alamat sesuai KTP. Kemudian selanjutnya yaitu sedang mengikuti program beasiswa. Nah, ini tidak wajib teman-teman, tidak wajib diisi. Kemudian selanjutnya yaitu link video. Nah, ini adalah untuk pelamar penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu silahkan lengkapi data Anda. Yang pertama yaitu alamat domisili, termasuk kelurahan dan kecamatan, maksimum 100 karakter. Nah, teman-teman isikan saja alamat domisili, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian selanjutnya yaitu provinsi domisili Anda saat ini. Nah, teman-teman tinggal pilih saja provinsi domisili saat ini. Kemudian kabupaten atau kota domisili Anda saat ini. Nah, teman-teman tinggal pilih saja kabupaten atau kota domisili saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu akun media sosial. Nah, teman-teman apabila memiliki akun media sosial misalkan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, maka teman-teman isikan saja. Nah, untuk mengisi akun media sosial, teman-teman dapat mengisinya dengan nama akun media sosial dan diikuti dengan jenis media sosial dalam tanda kurung. Misalkan seperti saya teman-teman yaitu @bahtiarmovie dalam kurung Instagram. Nah, jadi seperti itu contoh penulisan akun media sosial. Kemudian selanjutnya yaitu tinggi badan. Nah, teman-teman wajib mengisi tinggi badan. Kemudian status perkawinan, di sini teman-teman tinggal pilih saja, wajib diisi. Kemudian agama juga tinggal pilih saja, wajib diisi. Selanjutnya yaitu nomor telepon. Nah, teman-teman isikan saja nomor telepon yang teman-teman miliki, hanya angka tanpa tanda baca, maksimum 15 karakter. Kemudian nomor ponsel. Nah, teman-teman tinggal isikan saja nomor ponsel. Dan berdasarkan pendaftaran seleksi CPNS maupun P3K tahun lalu, untuk nomor telepon ini disamakan teman-teman, yaitu bisa diisi dengan nomor ponsel. Nah, jadi nomor ponsel ini bisa di-copy kemudian diisikan di nomor telepon. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman mengisi kode yang tertera di sini dan selanjutnya teman-teman klik selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu memilih jenis seleksi. Silahkan pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Anda akan mendaftar sebagai, nah teman-teman tinggal pilih saja di sini apa itu P3K guru, CPNS ataupun P3K non guru.
Kemudian di sini ada petunjuknya teman-teman, petunjuk pemilihan seleksi. Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi. Nah teman-teman hanya bisa memilih satu jenis. Kemudian setelah Anda melakukan resume, Anda tidak akan dapat mengganti pilihan seleksi ini. Nah jadi teman-teman pikirkan baik-baik, mantapkan pilihan untuk memilih salah satu dari ketiga jenis seleksi ini. Kemudian dalam tahap ini Anda sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan Anda pilih. Sebelum memilih, kami sarankan Anda sudah membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Nah teman-teman sebelum memilih, teman-teman baca terlebih dahulu informasi-informasi mengenai CPNS maupun P3K ini. Kemudian selanjutnya apabila teman-teman sudah memantapkan pilihan, maka teman-teman klik saja yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu data Dapodik, yaitu pemeriksaan data Dapodik. Nah apabila tampilannya sudah seperti ini, yaitu sekolah di SDN Negeri Panggung 7 Tegal, kemudian instansi pemerintah Kota Tegal, pendidikan guru sekolah dasar. Nah jadi apabila tampilannya sudah seperti ini, maka teman-teman ini sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian bagi pelamar yang data kualifikasi pendidikannya ini belum tervalidasi, maka teman-teman bisa mengklik tombol aplikasi Verval Dapodik ini, yaitu tombol validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK. Nah jadi ini bagi pelamar yang data kualifikasi pendidikannya ini belum tervalidasi teman-teman, maka teman-teman bisa klik saja yang aplikasi Verval Dapodik ini. Kemudian selanjutnya teman-teman akan melakukan Verval. Kemudian selanjutnya bagi pelamar yang termasuk dalam kategori THK2, maka teman-teman mengisikan nomor registrasi ataupun nomor peserta X THK2. Nah teman-teman tinggal isi saja, kemudian teman-teman klik yang cek. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu mendaftar formasi. Silahkan pilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Nah teman-teman di sini tinggal memilih saja instansi mana yang akan teman-teman lamar. Nah pertama teman-teman diminta untuk memilih yaitu pilih instansi, kemudian teman-teman pilih jenis formasi. Nah teman-teman tinggal pilih saja di sini. Di sini sudah ada opsinya, teman-teman tinggal pilih saja. Kemudian teman-teman klik yang pilih. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu jenis seleksi P3K guru. Nah di sini ada peringatan yaitu batas akhir pendaftaran instansi adalah 30 Juli 2021 sampai dengan jam 12. Harap akhiri pendaftaran sebelum waktu yang tertera. Nah kemudian akan tampil seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal mengisi saja yang kotak merah ini, yaitu nomor ijazah. Nah teman-teman tinggal isikan saja tahun lulus, kemudian jenis PT, kemudian tanggal ijazah teman-teman juga isi, kemudian nama PT sesuai ijazah. Nah teman-teman tinggal isikan nama perguruan tingginya sesuai dengan yang tertera di ijazah, kemudian akreditasi perguruan tinggi, kemudian akreditasi program studi. Nah teman-teman tinggal isikan saja di sini. Kemudian selanjutnya akan tampil seperti ini teman-teman, yaitu unggah dokumen. Nah di sini ada beberapa jenis dokumen yang wajib diunggah. Yang pertama yaitu kartu tanda penduduk atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ukuran maksimal 500 KB wajib. Nah teman-teman unggah saja di sini. Kemudian scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi. Ukuran maksimal 1000 KB format PDF. Nah teman-teman tinggal unggah saja. Kemudian scan transkrip nilai asli sesuai dengan persyaratan instansi, ukuran maksimal 1000 KB format PDF. Kemudian pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 300 KB format JPG. Kemudian sertifikat pendidik bagi yang memiliki, ukuran maksimal 1000 KB format PDF. Nah teman-teman tinggal unggah saja di sini, dan apabila sudah diunggah maka statusnya ini akan berubah teman-teman, yaitu sudah diunggah. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya akan tampil resume pendaftaran teman-teman. Nah teman-teman di sini mengecek kembali data-data yang sudah diisikan tadi. Apakah data tersebut sudah benar ataupun ada beberapa kesalahan. Dan apabila ada beberapa kesalahan maka teman-teman bisa memperbaikinya. Dan apabila data yang diisikan ini sudah benar, maka teman-teman tinggal centang saja kotak yang tertera di samping ini. Yaitu teman-teman tinggal centang saja di sini sampai ke bawah, teman-teman centang. Kemudian apabila telah selesai maka teman-teman klik yang selanjutnya. Kemudian akan tampil peringatan seperti ini teman-teman. Saya menyatakan bahwa seluruh pernyataan data dan informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas pendaftaran seleksi calon aparatur sipil negara ini adalah benar. Nah teman-teman di sini diminta untuk mengklik akhiri proses pendaftaran. Dan perlu diketahui apabila teman-teman sudah mengklik akhiri proses pendaftaran ini, maka teman-teman tidak bisa merubah lagi data-data yang sudah diisikan tadi. Nah jadi pastikan sudah benar semua teman-teman. Kemudian teman-teman klik yang saya setuju. Kemudian klik akhiri proses pendaftaran. Nah kemudian selanjutnya teman-teman mencetak kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk mengisi biodata untuk mendaftar seleksi P3K tahun 2021. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.